Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Renungan pagi bagi kita di hari Selasa 26 Oktober 2021 terambil dari Injil Matius 5 ayat 9. Injil Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat terkasih, berbicara tentang damai, seorang jenderal Amerika yang bernama Jenderal Douglas MacArthur dalam tulisannya mengatakan bahwa di dalam sejarah manusia, kedamaian yang terpanjang tidak lebih dari 268 tahun. Selebihnya adalah sejarah kekacauan dan peperangan. Dengan kata lain, sejarah manusia lebih banyak dipenuhi oleh kekacauan dan peperangan dibandingkan dengan kedamaian. Oleh sebab itulah kita bisa melihat dan mendengar bahwa peperangan terjadi di mana-mana di belahan dunia ini. Akibat dari peperangan itu, banyak orang yang menjadi korban, mati, dan luka-luka. Sebenarnya, manusia secara umum menginginkan tidak terjadi peperangan, namun kenyataannya tidaklah demikian. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peperangan, namun yang bisa kita katakan, semuanya itu diakibatkan oleh dosa. Jemaat terkasih, kata damai dalam bahasa Ibrani disebut shalom, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut eiren. Shalom pertama kali terdapat dalam kitab Kejadian 1 dan 2, yaitu ketika manusia pertama Adam mempunyai relasi yang dekat dengan Allah, manusia, bahkan lingkungannya. Namun, shalom itu menjadi rusak ketika relasi manusia dengan Tuhan rusak. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 3. Manusia yang pada awalnya suka dengan kehadiran Tuhan, ketika dosa masuk dalam kehidupannya, berubah menjadi takut dengan kehadiran Tuhan. Lebih jauh lagi, relasi manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya pun menjadi rusak. Dalam Yesaya 9 ayat 5, disebutkan Allah sendiri menjadi Raja Damai, dan Yesus Kristus sendiri pembawa damai itu ke dalam dunia. Lukas 2 ayat 14. Kemudian Roh Kudus sendirilah yang memampukan manusia itu untuk melakukan damai dalam perbuatannya. Galatia 5 ayat 22. Dengan demikian, damai sejati itu datangnya dari Allah, sehingga di luar Allah Tritunggal tidak mungkin tercipta kedamaian. Jemaat terkasih, menjadi orang yang suka damai itu tidak cukup, tetapi kita harus aktif menciptakan dan membawa kedamaian yang sejati dari Allah dalam tuntunan dari Roh Allah sendiri. Jadi jelaslah bahwa ucapan bahagia dari Yesus dalam khotbah di bukit ini menegaskan kedamaian yang dari Allah. Menjadi bahagia itu merupakan pilihan bagi kita dalam membawa damai dari Allah. Oleh sebab itu, tetaplah kita menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada, supaya kita tetap berbahagia dan menjadi anak-anak Allah. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat
tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.